Dianova. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan secara lebih detailnya atau secara rincinya, ada baiknya jika kita memahami terlebih dahulu dasar-dasar dari setiap submateri yang akan kami bahas. Di sini ada 5 submateri yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang kedua, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Yang ketiga, fungsi produksi. Yang keempat, fungsi produksi dengan satu faktor produksi berubah. Dan yang terakhir, yaitu fungsi produksi dengan 2 faktor produksi berubah. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Apa saja sih bentuk-bentuk organisasi perusahaan dan bagaimana perusahaan itu bisa memiliki berbagai bentuk organisasi? Sebelum akan saya bahas, teman-teman sudah tahu belum apa itu organisasi perusahaan? Organisasi perusahaan merupakan suatu organisasi yang bergerak di dalam suatu perusahaan. Organisasi sendiri adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan tujuan tertentu. Organisasi memiliki struktur yang mengatur bagaimana pekerjaan dibagi dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian. Hal ini memungkinkan orang-orang dalam organisasi bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk organisasi dan bagaimana perusahaan itu bisa memiliki berbagai bentuk organisasi? Perusahaan bisa memiliki berbagai bentuk organisasi karena adanya perbedaan cara mereka beroperasi dan mengambil keputusan. Ada 3 bentuk organisasi pokok dalam perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan firma, dan perseroan terbatas. Dan ada 2 bentuk organisasi lainnya, yaitu koperasi dan perusahaan milik negara atau BUMN. Lanjut ke pembahasan materi kedua, yaitu perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, perusahaan dianggap sebagai entitas yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Artinya, mereka akan berupaya mencapai hasil produksi yang paling menguntungkan dengan meminimalkan biaya. Secara ekonomi, perusahaan berusaha untuk memilih kombinasi input terbaik seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku agar dapat menghasilkan output dengan efisien. Di sini teori ekonomi melihat perusahaan sebagai pengambil keputusan yang menentukan berapa banyak input yang diperlukan untuk mencapai output yang maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu konsep yang menunjukkan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Artinya, fungsi ini menggambarkan bagaimana perusahaan menggunakan input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan output barang atau jasa. Contoh sederhananya, misalkan ada sebuah pabrik yang memproduksi meja. Pabrik membutuhkan bahan baku misalnya kayu, kemudian tenaga kerja dan mesin sebagai alat produksi. Dalam hal ini, fungsi produksi akan menunjukkan berapa banyak meja yang bisa dihasilkan jika kita mengubah jumlah salah satu input ini. Selain itu, fungsi produksi juga bisa membantu perusahaan memahami bagaimana perubahan dalam jumlah input mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Kemudian materi berikutnya, materi yang keempat, yaitu mengenai fungsi produksi dengan satu faktor produksi berubah. Pada materi ini, kita akan melihat apa yang terjadi jika hanya satu faktor produksi yang berubah, sementara faktor lainnya tetap sama. Misalnya, bagaimana output berubah jika kita hanya menambah tenaga kerja sementara jumlah mesin atau modal tetap sama. Terakhir, materi yang kelima yaitu mengenai fungsi produksi dengan 2 faktor produksi berubah. Pada materi sebelumnya kan kita
akan melihat apa yang terjadi jika hanya satu faktor produksi yang berubah, sementara faktor lainnya tetap sama. Namun pada materi ini kita akan melihat apa yang terjadi ketika dua faktor produksi yang berubah secara bersamaan, seperti menambah tenaga kerja dan modal, misalnya menambah mesin atau peralatan baru. Baiklah teman-teman, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan secara lebih rincinya atau detailnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya yang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan ini sendiri terbagi menjadi 3 bentuk yang pokok. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga perusahaan perseroan. Selain itu ada juga perusahaan negara dan perusahaan yang dikendalikan secara koperasi. Apa sih itu perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian, tetapi sumbangannya kepada keseluruhan produksi nasional tidaklah terlalu besar atau jauh lebih kecil dari perusahaan perseroan terbatas. Karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak begitu besar dan begitu pula halnya dengan hasil produksi dan penjualannya. Contoh dari perusahaan perseorangan yaitu toko kelontong, restoran, penjual sate, penjual makanan, serta minuman. Dan pada setiap perusahaan terdapat keuntungan dan kelemahan. Keuntungan perusahaan perseorangan yang pertama yaitu kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki pemiliknya, di mana sepenuhnya dapat menguasai perusahaan tersebut dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggap dan menguntungkan usaha. Yang kedua ada kelemahan perusahaan perseorangan yaitu modalnya kecil dan sukar untuk memperoleh pinjaman. Yang kedua ada perusahaan perkongsian atau firma. Apa sih perusahaan perkongsian atau firma itu? Perusahaan perkongsian firma ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka bersepakat untuk secara bersama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Adapun contoh dari perusahaan perkongsian atau firma ini, yang pertama PT Astra Internasional Terbuka, yang kedua PT Unilever Indonesia, yang ketiga PT Telkom Indonesia. Adapun kelebihan pada perusahaan perkongsian atau firma ini yaitu pengambilan keputusan lebih cepat karena tidak ada konsep pengesahan resolusi. Kelemahan pada perusahaan perkongsian ini yaitu tidak adanya pemisah antara hak kepemilikan dengan aset milik perusahaan. Aset milik perusahaan dapat disita untuk menjadi jaminan atas kerugian perusahaan jika firma bangkrut. Baiklah, yang ketiga adalah perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan perseroan terbatas atau disebut dengan PT adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian dan memiliki modal yang terbagi dalam saham. PT memiliki beberapa ciri, diantaranya yang pertama, PT memiliki status badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Yang kedua, PT memiliki hak dan kewajiban sendiri, seperti memiliki aset, menanggung hutang, dan dapat dituntut di pengadilan. Contoh perusahaan perseroan terbatas yaitu PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Mandiri, dan juga PT Bank Rakyat Indonesia, serta masih banyak contoh perusahaan perseroan terbatas yang lainnya. Adapun kelebihan pada PT perseroan terbatas ini yaitu pemilik PT hanya bertanggung jawab atas jumlah modal saham yang dimilikinya dan aset pribadi pemilik tidak akan digunakan untuk membayar hutang perusahaan. Itulah 3 bentuk dari bentuk organisasi yang pokok. Kemudian kita beralih pada bentuk lain, organisasi perusahaan, di mana terbagi menjadi 2 yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi. Yang pertama yaitu perusahaan milik negara. Perusahaan milik negara atau yang dikenal dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contoh perusahaan milik negara yang pertama ada PT Bank Negara Indonesia, yang kedua PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka, yang ketiga ada PT Wijaya Karya Tbk, yang keempat ada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang kelima ada PT Kimia Farma Terbuka. Kelebihan pada perusahaan milik negara ini yang pertama yaitu BUMN dapat menguasai sektor-sektor penting bagi kehidupan masyarakat. BUMN dapat menjadi sumber pendapatan negara.
Selain itu, BUMN sering mengalami kerugian karena mengutamakan kepentingan publik dibandingkan pertimbangan ekonomi. Dan BUMN yang maju pesat dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pihak swasta. Itulah tadi kelemahan dan kelebihan pada perusahaan milik negara. Yang kedua ada perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi merupakan perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Perusahaan koperasi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama koperasi konsumsi, yang kedua koperasi produksi, dan yang ketiga ada koperasi kredit. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang telah saya paparkan. Saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Yang pertama, tujuan perusahaan memaksimumkan keuntungan. Secara teoritis, tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Untuk memaksimumkan keuntungan tersebut tidak bisa dicapai dengan penggunaan kapasitas produksi maksimum, melainkan harus dicapai dengan penggunaan kapasitas produksi yang memaksimumkan keuntungan. Dalam prakteknya, pemaksimuman keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan, yang dimana ada perusahaan yang menekankan kepada volume penjualan dan ada pula yang memaksudkan pertimbangan politik dalam menentukan tingkat produksi yang akan dicapai perusahaan tersebut. Dan ada pula perusahaan yang lebih menekankan kepada usahanya untuk mengabdi pada masyarakat dan kurang memperhatikan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Akan tetapi, pada sebagian besar perusahaan, tetap tujuan paling pentingnya adalah memaksimumkan keuntungan. Dengan perbedaan tujuan tersebut, bisa menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap penentuan tingkat produksi pada setiap perusahaan yang secara tidak langsung nantinya akan mempengaruhi penawaran suatu barang. Selanjutnya adalah cara mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan. Keuntungan yang maksimum dapat dicapai apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Dalam usahanya untuk memproduksikan barang-barang yang diperlukan masyarakat dan memperoleh keuntungan yang maksimum dari usaha tersebut, masalah pokok yang harus dipecahkan oleh produsen ada 2, yaitu yang pertama, komposisi faktor produksi yang bagaimana yang diperlukan untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi. Yang kedua adalah komposisi produksi yang bagaimana akan meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai tingkat suatu tingkat produksi tertentu. Selanjutnya itu ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan di antara faktor-faktor produksi atau faktor input dan tingkat produksi yang diciptakan atau output. Dalam menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan antara tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai. Peminimuman produksi. Produsen perlu memperhatikan 2 hal utama untuk menekankan biaya produksi. Yang pertama, besarnya biaya tambahan untuk faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, potensi peningkatan hasil penjualan yang dihasilkan oleh faktor produksi tersebut. Prinsip utama yang dipegang perusahaan adalah untuk memilih tambahan faktor produksi yang paling efektif dalam meningkatkan pendapatan per unit biaya yang dikeluarkan. Analisis jangka pendek dan jangka panjang dalam produksi. Nah, di dalam ekonomi, analisis dibagi menjadi 2, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini, beberapa faktor produksi dianggap tetap. Biasanya adalah faktor modal seperti mesin, alat-alat produksi, dan bangunan perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang dimisalkan dapat mengambil perubahan adalah tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi tetap tersebut. Selanjutnya ada jangka panjang. Nah, semua faktor produksi bisa diubah. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi jumlah faktor produksi yang digunakan sesuai kebutuhan. Bahkan, mengganti teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Perbedaan perusahaan dan industri. Perusahaan atau firma adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam teori biaya produksi, disajikan besarnya berbagai jenis biaya produksi, antara lain yaitu biaya produksi total, biaya produksi rata-rata, dan berbagai jenis pengertian biaya lainnya yang dikeluarkan untuk menghasilkan berbagai jumlah produksi. Kemudian ada
Industri. Industri ini merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sama. Industri seperti industri mobil misalnya terdiri dari perusahaan-perusahaan mobil yang ada dalam pasar yang sama. Secara umum, industri adalah sekumpulan perusahaan yang menghasilkan produk serupa yang bersaing di satu pasar. Contohnya, industri beras yaitu mencakup semua produsen beras dalam suatu pasar tersebut. Saya MD Agustian dengan nomor NPM C1C024126. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Jadi, fungsi produksi menyatakan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan. Rumusnya dinyatakan dengan Q sama dengan F dikali C dikali L dikali R dan dikali T. Yang mana keterangannya yaitu sebagai berikut. Q adalah kuantitas atau output yang dihasilkan, kemudian ada F sebagai fungsi, dikali C sebagai kapital atau modal, L sebagai labor atau tenaga kerja, R sebagai resource atau sumber daya alam, dan T sebagai teknologi. Jadi, untuk menghasilkan tingkat produksi yang berbeda-beda, maka diperlukan faktor-faktor produksi yang berbeda-beda pula. Misalnya, untuk menghasilkan sayur-sayuran, kita memerlukan tenaga kerja, modal, tanah, dan mungkin teknologi. Kita ambil saja contoh seperti teknologi. Jika menggunakan teknologi, maka produksi yang dihasilkan akan melimpah. Namun, jika hanya menggunakan tenaga kerja dan tidak menggunakan teknologi seperti traktor, mungkin tingkat produksi yang dihasilkan lebih rendah dari produksi yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi. Begitupun dengan faktor-faktor yang lain. Jadi kita bisa menentukan output yang ingin dihasilkan dengan menentukan faktor-faktor produksi apa yang harus dipakai. Fungsi produksi banyak digunakan oleh produsen untuk menghasilkan produk-produknya, untuk memperhitungkan bagaimana produk-produknya yang akan dijual, akan diproduksikan, dan sebagainya. Kesimpulannya, fungsi produksi menyatakan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan. Kita dapat membuat keputusan dengan menggunakan fungsi produksi. Kita dapat memilih faktor-faktor produksi apa yang akan digunakan untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor produksi. Dalam teori ini, input atau sumber daya yang digunakan dalam proses produksi disebut dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ada 4, yaitu yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja dibedakan menjadi tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan. Dengan demikian, tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja pelaksana. Tenaga kerja jasmani dapat dibagi berdasarkan pendidikan dan latihan yang dimiliki tenaga kerja. Berdasarkan pendidikan dan latihan, tenaga kerja dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah skill labor. Adalah tenaga kerja memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja, misalnya guru, dokter, pilot, dan asisten apoteker. Lalu ada trainee labor. Adalah tenaga kerja memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja, misalnya adalah supir, montir, dan penjahit. Selanjutnya adalah unskilled and untrained labor. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja, misalnya tukang sapu, tukang becak, tukang sampah, dan pesuruh. Lalu ada tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya. Faktor produksi yang kedua adalah modal. Setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Penggolongan modal dapat dibedakan yaitu yang pertama menurut fungsinya akan menjadi 2, yaitu modal perorangan dan modal masyarakat. Modal perorangan adalah modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya seperti tabungan di bank, saham, rumah, gedung sewaan, dan mobil milik taksi perorangan. Lalu modal masyarakat adalah modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum seperti gedung sekolah, jalan raya,
rumah sakit, jembatan, dan terminal. Selanjutnya menurut wujudnya, yang pertama adalah model barang. Model barang adalah model yang berwujud barang yang digunakan untuk proses produksi, seperti gedung tempat perusahaan, mesin, bahan mentah, dan alat-alat kantor. Lalu ada adalah model uang. Model uang ini adalah daya beli modal yang berbentuk uang, bisa tunai, simpan di bank, dan saham. Selanjutnya itu menurut sumber modal. Yang pertama adalah modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari kekayaan sendiri. Contohnya tabungan, saham, dan dana cadangan. Kemudian ada modal pinjaman. Modal pinjaman ini adalah modal yang berasal dari pinjaman orang lain atau lembaga lain yang harus dibayar dengan bunganya. Contohnya adalah hutang jangka panjang, hutang bank jangka pendek, pinjaman koperasi, pinjaman dari perusahaan lain. Kemudian berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah modalnya konkret, adalah barang modal yang nyata atau berwujud yang digunakan dalam proses produksi, seperti mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku. Kemudian ada modal tidak nyata atau abstrak. Modal ini adalah barang modal yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat menunjang produksi, contohnya keahlian dan kepercayaan dari orang lain. Kemudian modal menurut sifatnya. Yang pertama adalah modal tetap atau fixed capital. Fixed capital ini adalah barang-barang modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi seperti gedung, mesin-mesin, dan kendaraan. Kemudian ada modal lancar. Modal lancar adalah barang-barang atau alat-alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, seperti bahan baku, bahan bakar, dan alat-alat tulis kantor. Faktor produksi selanjutnya adalah sumber daya alam. Segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk dimanfaatkan dalam melaksanakan produksi dan menjaga kelangsungan hidupnya sampai dunia berakhir. Yang termasuk dari faktor produksi alam antara lain adalah air. Air adalah faktor produksi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air dapat digunakan untuk sarana transportasi, pembangkit tenaga listrik, irigasi, mandi, mencuci, memasak, dan untuk minum. Yang kedua adalah tanah. Tanah adalah faktor produksi yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perkantoran, dan jalan. Selanjutnya ada hasil tambang. Hasil tambang adalah faktor produksi yang dapat digunakan sebagai bahan mentah dalam proses produksi seperti minyak bumi, batu bara, emas, timah, dan biji besi. Lalu ada flora dan fauna. Flora dan fauna adalah faktor produksi alam yang dapat digunakan dalam kegiatan produksi. Hewan dapat digunakan sebagai sumber tenaga dan untuk menarik muatan. Alat pertanian yang dapat juga dijadikan sebagai bahan makanan. Lalu ada iklim dan udara. Adalah sesuatu yang sangat berpengaruh pada usaha perkebunan, pertanian, pelayaran, dan penerbangan. Faktor produksi yang terakhir adalah skill kewirausahaan atau teknologi. Faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha dalam menentukan faktor-faktor produksi yang meliputi faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal adalah faktor produksi yang berbentuk skill dalam dunia kewirausahaan, yang sangat diperlukan untuk mengendalikan dan mengelola badan usaha atau perusahaan agar perusahaan itu bisa maju dan jaya di masa depan dengan suatu pemikiran, kemampuan di bidang masing-masing agar suatu proses produksi berjalan dengan lebih baik. Jiwa kewirausahaan bukan merupakan yang sudah jadi, artinya seorang pengusaha membutuhkan proses dan waktu agar jiwa kewirausahaan sungguh-sungguh tertanam dalam dirinya. Pengusaha harus memiliki keahlian. Yang pertama adalah keahlian memimpin. Keahlian memimpin adalah keahlian yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha dalam memimpin organisasi, perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Lalu ada keahlian teknologi. Keahlian teknologi adalah keahlian yang bersifat berteknis, ekonomis, yang diperlukan pengusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam produksi. Yang terakhir adalah keahlian organisasi. Adalah keahlian yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha untuk mengatur berbagai usaha dalam organisasi atau perusahaan, baik ke dalam maupun keluar. Saya akan menyampaikan teori produksi dengan satu fakta berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Kemudian, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari teori produksi. Hukum tersebut menjelaskan sifat pokok dari hubungan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Dengan demikian, pada hakikatnya, hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa hubungan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu pada tabel 9.1 dikemukakan suatu gambaran mengenai produksi suatu barang.
pertanian di atas sebidang tanah yang tetap jumlahnya, tetapi jumlah tenaga kerjanya berubah-ubah. Dari gambaran itu ditunjukkan bahwa produksi total yang ditunjukkan dalam kolom 3 mengalami pertambahan yang semakin cepat apabila tenaga kerja ditambah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, maka dalam keadaan ini kegiatan memproduksi pencapaian tahap pertama. Kemudian jumlah pertambahannya semakin lama semakin sedikit, maka dalam keadaan ini produksi mencapai tahap kedua, yaitu keadaan di mana produksi marginal berkurang. Maksudnya setiap pertambahan pekerjaan akan menghasilkan tambahan produksi kurang daripada tambahan produksi pekerjaan sebelumnya. Pada tahap ketiga, pertambahan tenaga kerja tidak akan menambah produksi total, yaitu produksi total berkurang. Pada waktu tenaga kerja bertambah dari 7 menjadi 8, produksi total masih mengalami peningkatan, yaitu sebesar 15 unit. Akan tetapi apabila satu lagi tenaga kerja ditambah dari 8 pekerja menjadi 9 pekerja, produksi totalnya menurun. Produksi total berkurang lebih lanjut apabila tenaga kerja menjadi 10. Saya di sini Laurus Stephen Rimalo akan melanjutkan materi dari kelas saya, yaitu tentang produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal serta kurva. Pada kolom 4 menunjukkan nilai produksi marginal, yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Apabila delta L adalah pertambahan tenaga kerja, delta TP adalah pertambahan produksi total, maka produksi marginal atau MP dapat dihitung menggunakan persamaan, yaitu MP sama delta TP per delta AL. Sebagai contoh perhitungan, kita dapat memperhatikan keadaan yang berlaku apabila tenaga kerja bertambah dari 4 menjadi 5 orang. Pada tabel 9.1 menunjukkan bahwa produksi bertambah dari 1080 menjadi 1290, yaitu pertambahan sebanyak 210. Maka produksi marginal adalah 210 per 1 dikurang 210. Pada tahap pertama, produksi marginal selalu menjadi bertambah besar. Produksi marginal adalah 250 pada waktu tenaga kerja bertambah dari 1 menjadi 2, dan produksi marginal meningkat sebanyak 410, yang mana apabila pekerja bertambah dari 2 menjadi 3. Pada tahapan kedua, produksi marginal semakin menurun besarnya, yang mana hal ini berarti hukum hasil lebih yang semakin berkurang mulai berlaku semenjak permulaan tahap kedua. Pada tahap ketiga, produksi marginal adalah negatif. Besarnya produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja, ditunjukkan pada kolom kelima. Dan apabila produksi total adalah TP, maka jumlah tenaga kerja adalah I. Maka produksi rata-rata atau AP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu AP sama dengan TP per L. Ketika tenaga kerja yang digunakan adalah 2 orang, produksi total adalah 400. Dengan demikian, produksi rata-rata adalah 400 per 2200. Angka-angka dalam kolom 5 menunjukkan bahwa dalam tahap pertama jumlah produksi rata-rata semakin besar. Apabila 2 pekerja saja digunakan seperti telah ditunjukkan di atas, maka produksi rata-rata hanya 200. Produksi rata-rata mencapai jumlah yang paling tinggi pada waktu jumlah tenaga kerja adalah 3 dan 4, yaitu pada permulaan tahap kedua atau pada batas tahap pertama dan tahap kedua. Jumlah produksi rata-rata yang paling tinggi adalah 270. Sesudah tahap ini, produksi rata-rata semakin lama semakin kecil jumlahnya. Selanjutnya yaitu adalah kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Hubungan-hubungan yang baru saja diterangkan di atas antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal
dapat digambarkan secara grafik, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar 9.1. Kurva TP adalah kurva produksi total, yang mana menunjukkan hubungan antara jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Bentuk TP sendiri cekung ke atas apabila tenaga kerja yang digunakan masih sedikit, yaitu apabila tenaga kerja kurang dari 3. Hal ini berarti tenaga kerja masih kurang kalau dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Dalam contoh, faktor produksi lain tersebut adalah tanah, yang mana hal ini dianggap tetap jumlahnya. Dalam keadaan yang seperti ini, produksi marginal bertambah tinggi, dan sifat ini dapat dilihat pada kurva MP atau kurva produksi marginal yang menaik. Untuk kurvanya bisa kita lihat. Setelah menggunakan 4 tenaga kerja, pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambah produksi total secara lebih cepat seperti sebelumnya. Keadaan yang digambarkan pada kurva produksi marginal yang menurun, kurva produksi total yang mulai berbentuk cembung ke atas. Hal sebelumnya tenaga kerja yang digunakan melebihi 4, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada produksi rata-rata. Maka kurva produksi rata-rata, yaitu kurva AP, akan bergerak dari atas atau horizontal. Keadaan ini menggambarkan bahwa produksi rata-rata bertambah tinggi atau tetap. Pada waktu 4 tenaga kerja digunakan, kurva produksi marginal memotong kurva produksi rata-rata. Sesudah perpotongan tersebut, kurva produksi rata-rata menurun ke bawah, yang akan menggambarkan bahwa produksi rata-rata semakin melesat. Dari perpotongan di antara kurva MP dan kurva AP menggambarkan permulaan dari tahap kedua. Pada keadaan ini, produksi rata-rata mencapai tingkat yang paling tinggi. Untuk tahap ketiga dimulai pada waktu 9, tenaga kerja digunakan pada tingkat kurva MP, memotong sumbu datar, dan sesudahnya kurva tersebut berada di bawah sumbu datar, yang mana keadaan ini menggambarkan bahwa produksi marginal mencapai angka yang negatif. Kurva produksi total sendiri mulai menurun pada tingkat ini, yang menggambarkan bahwa produksi total semakin berkurang apabila lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Keadaan dalam tahap ketiga ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang digunakan adalah jauh melebihi daripada yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan produksi tersebut secara efisien. Saya, Sultan Ahmad Fadli, akan menjelaskan tentang teori produksi dengan 2 faktor berubah. Teori produksi dengan 2 faktor berubah merupakan suatu teori produksi yang dimana dia memisalkan terdapat 2 faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya. Teori produksi ini sering mengambil contoh tenaga kerja dan juga modal. Tenaga kerja dan juga modal ini dapat menggantikan satu sama lain antara tenaga kerja dan juga modal. Teori ini memiliki 2 kurva. Yang pertama yaitu kurva isokuan atau kurva produksi sama seperti gambar di atas ini. Kurva produksi sama atau kurva isokuan merupakan gabungan antara tenaga kerja dan juga modal yang membentuk suatu tingkatan produksi tertentu. Semakin jauh kurva ini dari titik nol, maka semakin tinggi pula tingkatan produksi yang dihasilkan. Dan juga gabungan antara modal dan juga tenaga kerja ini juga akan semakin tinggi. Lalu yang kedua terdapat kurva isokos atau kurva biaya sama seperti gambar di atas ini. Kurva biaya sama atau kurva isokos ini merupakan gabungan antara semua biaya dari faktor-faktor produksi yang akan dicari dengan jumlah uang yang ada untuk membeli faktor-faktor produksi tersebut. Jika kedua kurva ini digabungkan seperti gambar di atas ini, maka kita dapat melihat dengan biaya tertentu kita dapat menghasilkan jumlah produksi tertentu pula, yang dimana artinya dengan biaya seminimum mungkin kita dapat menghasilkan produksi yang maksimal.
Baiklah, di sini saya Dora Haliza akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai memaksimumkan biaya produksi atau meminimumkan biaya produksi, di mana kita bisa melihat penjelasan mengenai memaksimumkan biaya produksi dan meminimumkan biaya produksi melalui kurva di samping. Dengan contoh soal yaitu misalnya biaya yang dibelanjakan untuk membeli per unit modal yaitu sebesar 15.000 dan upah tenaga kerja yaitu sebesar 10.000, maka biaya yang disediakan oleh produsen yaitu dengan uang sebesar 300.000. Yang dimana dengan 300.000 ini produsen tersebut dapat membeli satu jenis faktor produksi saja dan memperoleh 20 unit modal atau tenaga kerja. Nah, kita juga melihat hasilnya yaitu melalui kurva di samping dengan penjelasan berdasarkan kurva di samping, di mana ketika biaya tersebut tetap yaitu sebesar 300.000 tadi, maka titik E pada kurva di samping itu akan memberikan output maksimal yaitu sebesar 2.500 unit dengan kombinasi optimal yaitu 12 unit modal dan 12 tenaga kerja. Serta kurva tersebut yaitu berdasarkan kurva tersebut, maka terdapat titik tertinggi pada kurva produksi sama atau kita sebut sebagai isokon. Setelah kita dapat memaksimumkan biaya produksi tersebut, maka kita akan memasuki yaitu meminimumkan biaya produksi tersebut dengan kurva di samping juga, yaitu dengan contoh soal yaitu ketika produsen ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit, maka produksi yang memakan biaya paling murah dapat kita lihat melalui kurva di samping dengan penjelasan yaitu ketika target produksi sebesar 1.500 unit, maka titik P pada kurva di samping itu akan memberikan biaya terendah atau biaya yang dikeluarkan yakni sebesar 210.000. Nah, pada kurva tersebut juga terjadi kombinasi optimal yakni 8 unit modal dan 9 tenaga kerja. Kemudian pada kurva tersebut juga yaitu adanya titik persinggungan antara kurva produksi sama isokon yang sudah kita bahas tadi dengan garis biaya sama atau isokos terendah.